Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Arnita Nirvayani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang adab bermedia sosial dalam Islam. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita membuka ponsel untuk melihat berbagai informasi, mulai dari berita, hiburan, hingga berkomunikasi dengan orang lain. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa setiap komentar, unggahan, dan informasi yang kita bagikan juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki adab dalam menggunakan media sosial. Adab yang pertama adalah memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Ayat ini mengajarkan kita untuk melakukan tabayun atau mencari tahu kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Adab yang kedua adalah berkata baik dan menjaga sopan santun saat berkomentar. Meskipun hanya melalui layar ponsel, kita tetap harus menjaga lisan dan tulisan kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita agar kita tidak menghina, mencaci, atau menuliskan komentar yang dapat menyakiti hati orang lain. Adab yang ketiga adalah tidak menyebarkan hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian. Sekali kita membagikan informasi yang salah, dampaknya bisa sangat besar dan merugikan banyak orang. Adapun adab yang keempat adalah menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya berbagi ilmu, mengingatkan dalam kebaikan, memberikan motivasi, atau menyebarkan informasi yang positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini mengajarkan kita untuk saling mengajak kepada kebaikan, termasuk melalui media sosial. Teman-teman, media sosial bukan hanya tempat mencari hiburan, tetapi juga bisa menjadi ladang pahala ataupun sumber dosa. Semua bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Oleh karena itu, mari kita gunakan media sosial dengan bijak, menjaga adab, menyebarkan kebaikan, serta menghindari perkataan dan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Semoga setelah memahami materi ini, kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bertanggung jawab dan selalu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.